Cuman dulu kan sepi enak cepet Pak. Dari Matraman. Masuk lagi tuh Pak tuh ke Matraman. Set parkir. Bilang nyampe. Udah nyampe. Pak udah nyampe Pak. Itu aneh tuntun Pak. Set. Cucunya lewat Pak lari. Cucu gua tuh, doa amat main sampai Pak aja. Aneh dulu lagi. Aneh bawa masuk lagi ke rumahnya. Makin banyak yang dia kenal Pak. Suaranya ada. Cing Abdel, lu kenal Bang Komeng udah berapa lama? Udah lama lah berarti. Ya, berapa lama? Di radio. Ya, gue tanya, lu bisa nandain nggak kapan momen dia emang lagi cerita sama kapan momen ceritanya tuh sebenarnya dia lagi mau ngejok? Lu bisa nandain nggak? Karena kadang-kadang dia gitu kan? Iya kan? Ya bisa kan? Nah kalau serius udah ketahuan sekarang. Aneh nggak niat ngejok tuh Pak. Aneh cuma Tapi ngejok gara-gara dia nih Pak nih cerita katarak tuh Pak. Cerita kata. Iya kan tadi gara-gara tadi. Ya memang gara-gara orang mulu. Dia nggak pernah apa-ngapain sendiri nggak pernah. Gara-gara orang mulu. Dia kalau ngapain sendiri ngapain? Enggak, emang begitu Pak. Selalu gara-gara orang. Nah sekarang begini, aneh dikata jahil kan Pak, yang kasus Kiwil tuh. Iya. Katanya ke Bali. Iya. Aneh bukan aneh Pak. Kiwil tahu aneh dapet award. Zaman dulu award tuh nggak berbentuk piala Pak, sertifikat, duit 10 juta, tiket, PP itu Pak. Bali. Masih Pak Yapto tuh. Iya. Bukan dong, itu pemuda Pancasila. Tuh aneh nggak niat tuh Pak, aneh cuma ngobrol aja tuh. Nah itu tiket, PP, pergi pulang tuh Pak. Iya. Nah dia ngelihat sendiri, tahu tanggalnya. Bukannya PP pulang pergi. PP Pergi dulu no, ya Pak ya. Iya sih. Masa pulang dulu? Bego emang dia. pulang. Nggak ngerti. PP itu pulang pergi di mana-mana. Pergi dulu Pak, kalau pulang dulu baru pergi. Ntar emak lu nanyain, baru nyampe lu udah pergi lagi. Kita kayak gitu tuh Pak ya. Kalau zaman iya. Zaman dulu ya. Baru nyampe nih Pak kita nih. Mana sih lu udah pergi aja. Nah itu orang yang pulang pergi tuh. Iya. Ya itu tuh. Nah, kalau ini enggak dong. Iya, Pergi pulang. pergi pulang. Pergi pulang ke Bali. Nginepnya di mana dia tahu. Nah itu yang orang sangkain jadinya. Tatonya aneh tuh jarang ikut-ikutan kayak gitu. Panasonic aja aneh sampai ditegur tuh Pak Amut. Ada ini lu katanya lu. Dia berapa kali gitu Pak. Amerika kan nggak pernah mau. Kalau ngikut gituan ada aturannya, aneh paling nggak demen Pak. Enggak udah kiwil. Aturannya aneh gitu, aneh. Iya. Panjang loh, ntar bisa nggak cerita kiwil dia. Tadi ngingetin. Iya. Dia kan jambeker ya Pak, reminder. Jadi aneh jangan ikut-ikut gitu. Aneh waktu pertama Panasonic Amerika, pagi sekian ketemu ini. Lah bukan jalan-jalan kalau menurut aneh Pak. Iya. Kerja tuh hitungannya. Iya, kalau mau jalan-jalan aneh suka sendiri aja. Itu juga aneh yang waktu dapet SCTV Award takutnya kayak gitu aturan. Gimana tuh yang SCTV Award? Nah itu aneh nggak kemana-mana. Hmm. Kiwil nepon ada di Surabaya. Dia lagi di puncak. Siapa ya? Lo pas lagi nih, gue tahu. Oh dia ngatur-ngatur. Orang di puncak, lagi nonton TV. Iya kan? Iya. Iya. Kiwil nelpon. Sekarang restoran di Serempak. Belok lagi. Enggak di Rindualam, bener. Iya. Bener deh. Rindualam jadi Emang puncak. bener gue, iya. Cuman gue gak usah diceritain restorannya. Aneh dulu tinggal di Sentul, makanan susah Pak. Karena kalau nggak makan ke Bogor ke puncak. Tuh. Waktu itu aneh masih bujangan tuh. Tapi Oma nggak tahu. Kalau tahu mungkin nyanyi depan. Bujang. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Kalau misalnya gue kelihatan capek dan kedengeran capek, gue minta maaf yang sebesar-besar karena emang gue 2 minggu ini melelahkan sekali, bingung nyari momen untuk ngerjain si monolog ini, tapi
it happened finally, dan mungkin nggak panjang-panjang karena gue mesti harus buru-buru mandi untuk berkegiatan. So long story, gue ceritain di minggu berikutnya. Ya, kalau ada satu hal yang jadi highlight dari episode ini adalah dikelilingi pelawak dari berbagai antero negeri gitu kurang lebihnya. Hari Senin, gue bikin konten untuk Kompas TV 2 episode, ketemu sama Cing Abdel sama Bang Komeng. Dan anak-anak stand up lainnya tentunya. Dan menyenangkan sekali untuk bisa duduk bareng sama mereka. Ada Awe, ada David, ada siapa lagi? Ada Rigen, kalau gue nggak salah. Ada Hifzi. Menyenangkan sekali. Tapi bagian paling menyenangkannya adalah bisa ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda sama Cing Abdel sama Bang Komeng. Nggak pernah ada dalam bayangan gue bisa satu ruangan dan ketawa-ketawa bareng sama mereka gitu. Cing Abdel dan Bang Komeng terutama, itu adalah pelawak-pelawak yang gue kagumi. Mungkin Bang Komeng dan Sule mungkin bisa jadi top 1 dan top 2 komedian ya, pelawak favorit gue yang datang dari era sekarang. Habis itu untuk duduk-duduk satu ruangan ketawa-ketawa bareng, dia ketawa karena gue, itu surreal gitu. Dan gue diberkahi sama kesempatan kayak gini tuh beberapa kali gitu, kayak bisa syuting bareng sama Calontong sama Pade Indro untuk Suci sebagai juri. Bahagia banget gue. Bisa ketawa karena Bang Komeng, tapi juga bisa bikin ketawa Bang Komeng atau bikin ketawa Cing Abdel. Bahagia sekali rasanya. Habis itu kan hari Senin. Hari Senin malam, kalau nggak salah rombongan Josh, Kevin, sama Rashad nyampe ke Jakarta. Nah, kami langsung lari itu berkegiatan bareng. Ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu. Gue tuh udah dari lama bilang sama mereka bahwa bahkan dari bulan-bulan pertama gue bilang gue tuh cukup yakin penonton Indonesia tuh seneng sama lo. Yakin gue. Dan bagi mereka itu terdengar aneh karena mereka nggak ada bayangan Indonesia seperti apa, apalagi menghibur orang Indonesia. Tapi gue yakin banget dengan apa yang gue lihat gitu. Dan dalam hati gue pada saat itu, gue berpikir bahwa kayaknya perjalanan Comika untuk mempromotori komika internasional akan dimulai dari mereka. Baru 2 bulan gue di New York, gue udah berpikir seperti itu. Dan tentu gue berpikir, mungkin gue kalau ketemu sama orang-orang lain, pikiran ini akan berubah. Tapi jalan setahun 2 tahun, makin kuat keyakinan gue. Ini Josh sama Kevin ini bisa kena nih. Dalam perjalanan gue kenal sama Rashad. Pas gue ngeliat Rashad, gue makin yakin, oh ini orang Indonesia seneng nih kayak gini-gini. Ekspresif, act out. Pas lah, menurut gue sama Indonesia. Nah mereka tuh bertiga tuh flavornya beda. Josh storytelling tapi witty dengan cerutukannya, dengan momen yang dia lihat. Kevin tampak seperti karakter yang brash, yang from the hood, dan memang from the hood, dia tinggal di Harlem, tapi cara pikirnya tuh tajam banget gitu, pinter gitu. Itu tuh 3 kombinasi gaya stand up yang berbeda yang tersedia di New York, dan gue yakin ini mah bisa gue bawa nih gitu. Jadi ketika pada akhirnya terjadi tuh gue ngerasa bahagia. A, karena gue bisa bawa teman-teman gue. B, karena gue buktikan omongan gue bahwa gue akan bawa mereka ke Indonesia. C, karena akhirnya salah satu tujuan gue ke New York tuh udah mulai terjadi. Karena waktu gue pindah ke New York, dan ini sering gue bahas di waktu zamannya masih 0044 Weekly Vlog, bahkan di .id Weekly Vlog awal-awal, bahwa sebenarnya tuh gue ke New York kan untuk 2 tujuan. 1, untuk ngebangun karir sebagai stand up comedian Indonesia di New York. 2, untuk membuka bisnis internasional untuk Comika. Gue nggak tahu, gue sering banget cerita sampai gue nggak tahu apakah gue pernah cerita di sini juga. Gue cerita bahwa Comika itu sempat mencoba untuk ngebit
Hasan Minhaj, Andrew Schultz, sama Trevor Noah. Tapi yang gue inget Andrew Schultz. Udah sampai buka harga, udah naruh bid, tapi terus nggak ngelanjut. Karena gue yakin salah satu alasannya adalah karena kami dilihat tidak punya pengalaman aja. Soalnya gue rasa promotor stand up comedian itu lebih cermat daripada, maaf ya, promotor K-pop. Fansnya K-pop pasti tahu ada banyak banget K-pop group dibawa ke Indonesia sama promotor baru yang duit mungkin bukan masalah karena mereka bisa aja nemu investor gitu ya. Ngomong aja, gue mau bawa XO gitu, atau gue mau bawa NCT gitu, atau gue mau bawa BTS gitu misalnya. Mau nggak lo? Gue ngefans banget ya, invest dong gitu. Nanti gue balikin. Dapetin duitnya sih gampang, bisa mereka. Tapi menyelenggarakannya itu loh. Gue dengar cerita banyak ada K-popper nangis di panggung karena kecewa apa segala macam gitu kan. Karena banyak promotor-promotor baru aja gitu yang nekat mencoba untuk bikin sesuatu dengan skala besar, ternyata nggak berhasil. Nah itu juga mungkin yang terjadi. Memang salah satu bentuk pitch-nya adalah di Indonesia ini baru Comika loh yang bisa bikin show di level seperti ini. Tapi mereka nggak pernah ngelihat A, Comika ngerjain bisnis internasional gitu ya. B, mereka nggak tahu pasar Indonesia seperti apa. Jadi dari sisi Comika, kami tahu, oh ada banyak yang mesti dibangun. Artinya ini, Huge in Indonesia Bali bersama dengan Josh, Kevin, dan Rashad adalah baby step atau langkah awal menuju suatu hari bisa ngajak Kevin Hart dan Jerry Seinfeld dan Chris Rock dan Chappelle dan segala macamnya. Karena kami harus ngebangun reputasi. Di Indonesia ada Mad About Comedy. Mereka jauh lebih dulu mulai ini dari tahun berapa ya? Gue lupa deh. Gak tau deh, 90-an akhir, 2000-an awal gue lupa. Mereka udah lama banget. Dimana di dalamnya ada Iman dan Musidik. Mereka udah jalanin bisnis internasional stand up comedian dari luar negeri datang ke sini tuh dari mereka semua. Nah kami, Comika baru mau memulai. Belajar dari mereka. Ngebangun bisnis internasional stand up atau ngebangun pasar stand up internasional Indonesia bersama-sama. Karena ini kan kemitraannya. The more, the merrier gitu. Semakin banyak yang berusaha, semakin besar kemungkinannya terjadi bareng-bareng. Memang terdengar seperti kompetitor, tapi sebenarnya enggak. Sama kayak seperti gue bilang, MLI terdengar dan terkesan seperti kompetitor, tapi sebenarnya enggak dalam konteks ngebangun industri. Mad About Comedy juga mitra dalam membangun industri. Jadi inilah langkahnya, dan akhirnya terjadi juga. Dan mereka, gue siapin 3 kali open mic. Selasa di open mic Pecahkan, Rabu di Comedy Jam, itu open mic berbahasa Inggris, dan Kamis di Comedy Jam. Di Selasa, gue pun kaget bagaimana penonton umum yang ada di Pecahkan, di open mic-nya Pecahkan, itu ternyata bukan cuma ngerti bahasa Inggris, bisa menerima joke bahasa Inggris dengan baik. Karena open mic pertama mereka itu pecah. Mengingat penontonnya kayaknya cuma berapa ya, 20 atau 30 gitu. Terus open mic kedua yang Comedy Jam lebih pecah lagi. Paling pecah bahkan kalau dipikir-pikir. Karena bukan cuma crowdnya memang bahasa Inggris dan semuanya yang manggung bahasa Inggris. Tapi kayaknya Josh, Kevin, sama Rashadnya punya sense joke seperti apa yang pas gitu. Terus yang paling menyenangkan buat gue adalah ngelihat bagaimana komedian-komedian ini ngobrol. Ada satu poin setiap komedian, si Josh lagi ngobrol sama siapa, Kevin ngobrol sama siapa, Rashad ngobrol sama siapa, ada kayak pertukaran informasi. Ini yang gue seneng gitu terjadi. Saling ngasih wawasan, saling ngasih pengalaman dan segala macamnya. Terus pas Kamis Comedy Jam mereka open mic lagi, kayaknya penontonnya nggak sebanyak yang Comedy Jam kayaknya. Sehingga pecahnya nggak kayak yang Comedy Jam. Tapi mereka udah 3 kali open mic mempersiapkan diri untuk G-Confess. Malamnya mereka beberapa kali diajak keluar. Gue lupa nama tempatnya. Kayaknya yang hari Selasa malam mereka dibawa ke AA Bar deh. Atau AA Lounge namanya ya. Punyanya Ismaya tuh kalau gue gak salah di daerah Gunawarman. Abis itu minggu berikutnya dibawa ke Duck Down. Duck Down Bar. Di seberangnya kan itu di Gunawarman juga. Terus gue kan belum pernah ke AA Lounge atau bar, nggak pernah ke Duck Down Bar, nggak pernah. Gue kesana juga cuma untuk nemenin mereka aja.
Tapi seru banget gitu ngelihat. Gue rasa untuk beberapa orang yang ada di situ mereka bingung kenapa ada Panji di sini. Banyak yang foto-foto sama gue. Tapi gue tuh baru tahu gitu. Lucu banget deh. Di Duckdown itu waktu itu hari Rabu. Dan itu adalah hari apa ya? Gue lupa nama acaranya apa. Tapi yang putih itu, yang pakai baju putih, atasan putih itu tanda adalah mereka bisa di approach. Yang pakai baju hitam tanda mereka yang pakai baju hitam tanda bahwa mereka bisa di approach untuk siapapun PDKT gitu. Yang baju putih nggak bisa di approach. Nah, gue kebetulan emang cuma pakai hoodie hitam, nggak ada baju putih gitu. Resah juga semuanya. Akhirnya jadi membingungkan karena obviously saya tidak mencari apa-apa di situ, tapi nggak ada yang deketin gue juga. Tapi terus gitu makin malam tuh terus lagunya emo gitu, Wake Me Up When September Ends sama yang na 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 na. Lagunya tuh kayak gitu semua. Termasuk ada Silon Seven. Sampai Kevin nyamperin gue sama Josh. Kevin bilang, "Yo, these young Indonesians are mad, sad, bro." Kenapa sedih banget? Kenapa lagunya emo gitu? Gue juga gak ngerti kata gue. Terus Kemis dibawa kemana? Gue lupa. Tapi sangat menyenangkan lah. Hari Jumat, dan di tengah-tengah ada banyak perkontenan terjadi, mesti bikin promo ini itu. Dan hari Jumat mereka cuma ngonten, kalau nggak salah seingat gue juga ada kerjaan. Gue ngapain ya? Gue lupa deh. Kayaknya gue jadi ada job pembicara. Terus ada 2 biji, ada job online sama ada job pembicara tuh di hari Jumat. Nah, di hari Sabtu, harinya Gcom Fest, pagi gue main bola sama Berubah FC karena kangen. Malam, kami manggung di Gcom Fest. Mereka tidak pernah manggung di depan 1.000 orang sebelumnya. Lebih dari 1.000 orang. Jadi pertama kali mereka bangun di stadium kayak gitu di depan 1.000 orang adalah di Indonesia. Dan kendati pun tiga-tiganya pecah, tiga-tiganya tuh punya kendala yang sama. Bingung nutupnya gimana. Kalau misalnya ada yang nonton Gcom Fest, mereka bingung nutupnya gimana ya. Kalau Josh sama gue, kendalanya adalah, ini maaf ya ke teman-teman Gcom Fest, thank you very much for everything, you guys are great, terima kasih udah membawa kami ke sini. Cuman, waktu gue naik ke panggung, timernya tuh nggak nyala, jadi gue bingung. Tiba-tiba gue lagi ngelempar jok, gue sadar ada tulisan your time is up, panggil Josh Pallet. Sementara set gue belum kelar. Jadi gue kelarin set gue, terus gue baru panggil si Josh. Josh masuk dengan set yang dia udah latih. Set 10 menit yang dia udah latih. Dan kena tuh storytellingnya, kena. Terus kayaknya dia bingung sama timernya. Karena matanya kan udah tua ya. Dia kayaknya gak ngeliat timernya ada di ujung situ. Jadi gue gini-gini, Kevin juga di seberang sana udah gini-gini. Karena kebingungan, setnya habis, timernya nggak ada yang ngasih tahu dia. Dia ngelanjut terus. Nah, dia ngeluarin joke yang belum sempat kelatih. Makanya untuk orang yang nonton, kok closingnya agak lemah gitu ya. Pas Kevin naik, Kevin juga pecah, dor. Kevin ngeliat timernya, tapi dia kayaknya salah nyusun urutan setnya. Sehingga joke terakhir itu nggak terlalu kena. Dia nyari lagi, masih nggak kena. Terus gue bilang udah lewat waktunya, terus dia turun. Rashad naik, paling pecah dia. Semua yang nonton juga tahu paling pecah. Tapi Rashad pun nutup dengan impersonation Barack Obama yang nggak tahu kenapa nggak kena. Makanya dia ngomong, wah nggak kena ternyata. Makasih ya semuanya gitu. Jadi lucu ya. Emang learning curve for everybody gitu untuk mereka sebagai orang yang lagi manggung di Indonesia, bingung sama nyusun setnya, tapi juga sebagai orang yang manggung di depan 1.000 orang, bingung gimana ngelola crowdnya, bingung manggung di sebuah festival yang diburu-buru waktu, nggak boleh mulur, bingung manggung di acara sebesar itu sehingga timernya secara teknis beda. Mereka kan club comedians, mereka biasanya dikasih lampu gitu, ada lampu nyala, waktu lo habis gitu, 1 minute left. Nggak ada yang kayak gitu. Bahkan Kevin, gue kasih tau waktunya habis dengan nyalain handphone gue dari samping, gue gini-gini. Habis dia habis gitu. Tapi overall gue sangat bangga sama mereka dengan apa yang mereka capai. Membanggakan sih. And I was right.
Indonesians love them. Dan hari Minggu gue ke rumah nyokap siang karena mau nyempetin dan karena gue mau ngasih lihat nyokap sebuah sepatu yang ada sejarahnya. Nanti sepatunya akan muncul, gue munculin full videonya di YouTube gue. Tapi ada obrolan dengan nyokap gue tentang sepatu bersejarah itu yang penting buat gue pribadi dan penting untuk gue ceritain ke nyokap gue. Ibu, aku mau ngasih lihat sesuatu sama ibu. Nanti aku mau nanya, ibu ingat atau enggak? Oh, oke. Ya, bentar ya. Ibu ingat ini enggak? Air Max. Ingat enggak? Air Max. Lupa ibu. Lupa. Sepatu. Betul. Jadi waktu ya. Jadi waktu aku SMP, kayaknya antara ibu udah cerai atau belum, aku lupa. SMP belum. SMP belum ya? Udah ya? Udah. Waktu SMP, aku nemenin ibu. Kalau aku nggak salah, aku lupa sih di mana tepatnya, tapi kayaknya di PIM deh. Udah ada belum ya PIM tahun itu? SMP udah ada. Terus aku nggak minta, ibu ngajak aku ke Nike. Terus ibu nanya, ada sepatu yang kamu mau nggak? Terus ibu beliin ini. Pada zaman itu, ini tuh mahal. Iya emang ibu inget kok ibu beliin sepatu kamu berdua ini. Nah, tapi nggak ada Andia waktu itu. Enggak, sepatu Andia dan sepatu kamu itu semua sepatu mahal. Iya. Bangsa 300, zaman dulu 300 sudah mahal itu, iya. 300, 400. Iya. Iya. Nah, Tapi ibu udah kerja. betul. Ibu udah punya uang. Ya, nah ini tuh ibu beliin aku. Saat itu kan aku kan pakai Kasogi gitu, pakai Warrior, sepatu Warrior. Jadi ini tuh sepatu bagus aku, kayaknya salah satu sepatu bagus aku pertama sih. Soalnya Nike Air Max tuh masih baru. Nike Air Max ini tuh keluaran tahun 91. Tahun 91, jadi lagi terkenal banget lah. Lagi booming. Betul. Jadi aku bangga nih pakai sepatu ini. Aku ke sekolah kan SMP 29 pakai ini. Nggak nyampe seminggu, aku main ke rumah temen pakai sepatu ini. Terus kan kalau masuk ke rumah kan sepatu dicopot di depan. Tapi aku namanya juga masih kecil, nggak ngeh bahwa di antara sepatu-sepatu itu ini tuh paling kelihatan mewah sendiri. Terus aku main, pas aku keluar sepatuku hilang. Dicuri sama temanku sendiri yang nyuri. Aku curiga sih, nggak pernah terbukti, tapi aku curiga orangnya yang mana tuh aku tahu. Tapi kamu udah cerita ya sama ibu ya dulu ya? Nah, tapi waktu itu aku nggak langsung bilang sama ibu. Iya. Sampai akhirnya ibu nanya, mana sepatu baru yang, kok kamu pakai sepatu itu? Mana sepatu baru yang waktu itu ibu beliin? Baru aku ngaku, sepatuku hilang dicuri. Terus ibu cuman bilang, makanya pilih-pilih kalau berteman. Apa hati-hati kalau berteman gitu. Ibu nggak pernah ngomongin gitu deh. Nggak Hati-hati pernah ngomongin kamu pilih-pilih ya temen gitu, atau kamu jangan berteman sama si ini si itu, enggak deh. Ya tapi benar juga, karena orang itu pada akhirnya main ke rumah juga. Yang nyuri sepatu. Waktu aku SD kan emang, kalau ibu ingat teman-temanku troublemaker di sekolah. Iya, ibu tahu anak SMP 29 kan. Iya. Itu juga. Nggak tahu kenapa ya, teman-temanku tuh selalu anak-anak Badung sekolah gitu, yang nggak punya teman. Teman-temanku adalah orang-orang yang nggak punya teman. Apa aku nggak punya teman juga, jangan-jangan. Tapi gara-gara itu, aku tuh nggak pernah beli sepatu mahal lagi. Aku balik lagi pakai Warrior. Bahkan waktu aku SMA, ibu beliin aku sepatu Spalding, dan aku seneng banget sepatu basket Spalding. Padahal sepatu basket Spalding itu tidak terkenal. Spalding itu terkenalnya bola basket, sepatu nggak ada gitu. Terus aku keterusan nggak pernah beli sepatu bagus dan sepatu mewah dan sepatu, kalau zaman sekarang sebutnya high piece. Sampai satu hari aku punya teman namanya Uus sama Boris, stand up comedian, mungkin ibu tahu. Mereka nanya, lu kenapa sih tiap hari pakai sepatu ini mulu? Kalau kerja pakai sepatu ini, kalau main pakai sepatu ini, lu kan punya duit Ji, belilah sepatu gitu. Baru di situ aku ngeh, oh ini kayaknya trauma waktu kecil, rasa bersalah itu loh. Ibu ingat nggak momen itu?
Kenapa waktu itu aku sama Tapi ibu sering kok beliin, bukan cuma sekali 2 kali ibu beli sepatu mahal buat kalian berdua. Mbak Tias malah enggak ya. Yang ibu beli sepatu mahal itu pokoknya kalian berdua ibu inget banget. Dalam hati ibu, mahal juga nih sepatu ya, tapi ya udahlah ibu pikir untuk itu. Sepatu kamu ibu inget 300, 400 sepatu itu yang zaman dulu mahal-mahal loh itu. sekarang 4 juta kalau nggak salah harganya. Wah, Iya. gila. Iya. Tapi udah mau itu, mau appreciate aja karena Tapi sekarang tuh sejak itu kamu, ibu lihat sepatu kamu banyak. ya setelah temanku bilang kenapa lu nggak pernah beli sepatu, aku jadi beli sepatu mulu, jadi kebanyakan beli sepatu sekarang. Bolak-balik beli sepatu di Jepang sampai keliling. Itu gara-gara kesana, Boris sama Uus, Bu. Beli sepatu. Ya, Ibu tapi bingung ke Jepang, udah naik kereta api, udah tempatnya ini apa itu. Aku mau beli sepatu Bu di situ, Nike ya. Murah Bu. Oh ya udah deh. nggak murah sih sebenarnya aku. Jadi nggak ngerti Bu ngapa-ngapain, mana dingin ya. Ya udahlah. Iya, tapi waktu it must be hard during that time untuk beliin sepatu mahal kan. Iya. Jadi I appreciate. Sekarang juga jadi orang tua juga jadi ngerti. Enggak, Ibu, karena Ibu happy aja, emang Ibu suka dan uangnya ada gitu. Kalau uangnya nggak ada ya bagaimana mau beli. Karena uangnya ada ya beli. Dan Ibu memang suka beliin sepatu kalian tuh yang mahal gitu. Karena Ibu pikir sepatunya emang mahal anak laki-laki. Iya kan? Iya. Oke, that's all. Ditutup sama nyokap gue. Abis itu gue ke Erwin Wu. Nah, ini lagi. Show-nya Erwin Wu sebenarnya, bukan sebenarnya, sebelumnya menyenangkan sekali. Karena anak-anak rame. Jadi bener-bener deh, minggu ini temanya tuh dikelilingi pelawak gitu. Erwin bukan cuma sebagai wapres stand up Indo, adalah stand up comedian yang sangat disayang sama banyak orang. Kami sayang sama Erwin Wu. He's the nicest, kindest, funniest comic we know. Makanya bingung ketika ada yang berlaku jahat sama dia tuh bingung buat kami. Karena orangnya baik banget gitu, nggak ada masalah, nggak pernah bikin, nggak ada yang, nobody hates Erwin Wu, right? Sehingga ketika tragedi itu terjadi sama dia dan dilakukan oleh orang terdekat, semua orang tuh kayak, ini Erwin Wu. Kalau dulu gitu sama orang yang nyebelin gitu, Erigen. Bercanda. Kalau siapa gitu, mungkin lah gitu. Tapi ini Erwin gitu. Tapi show-nya juga menunjukkan betapa sayangnya kami sama Erwin karena rame banget. Ardit, Bintang Emon, ada David, ada Brata, ada Ajis, ada G, ada gua, ada Rere, ada Aci, ada hampir semua stand up comedian, Bari ada juga di situ. Semuanya pada nongol di situ, semua ada di situ. Terus bercanda-bercanda di backstage sebelum mulai. Menyenangkan sekali. Dan show-nya Erwin, oh my God. Beneran deh, fix. Siapapun akan bilang, lucu banget itu. Lucu banget. Kayak nonton film, tapi didongengin sama orang. Dan cara Erwin ngomong, cerita, bagus banget. Tema besarnya tuh kayak orang Jawa. Gue susah banget untuk jelasin di sini. Tapi gue udah bikin posting Instagram yang menjelaskan panjang lebar soal specialnya Erwin, nanti lu lihat aja. Dan minggu itu ditutup di hari Minggu, sangat menyenangkan. Tapi ya highlightnya adalah dikelilingi pelawak-pelawak dan akhirnya pelawak New York City ini hadir juga di Indonesia. Nah, episode berikutnya akan gila. Karena di episode berikutnya kami jalan dari Jakarta sampai Bali. Ini sekarang gue lagi di Bali nih. Dan dalam perjalanan kami mampir ke Bandung, Jogja, ke Gunung Bromo, dan akhirnya ke Bali naik bis jalan darat. Perjalanan tersebut semuanya didokumentasikan dalam series 5 episode Huge in Indonesia series. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Gunung Bromo, dan Bali. Di mana akan tayang?
tidak tahu, belum tahu tepatnya karena akan dijual oleh kami ke sejumlah layanan dan sejumlah brand. Sebenarnya kalau yang nangkep brand naiknya ke YouTube pasti. Tapi kalau ditangkap sama OTT ya udah tayangnya di situ. Jadi nggak sabar untuk ketemu minggu depan. Sorry kalau misalnya gue kelihatan gak fit. Tapi minggu depan akan menjelaskan kenapa gue gak fit. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Thank you. I'll see you guys next week. Next week. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.